Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang uji komparasi, di mana yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai ya, membandingkan atau uji perbandingan ya. Jadi yang dibandingkan itu bisa 3 hal atau 4 hal secara umum ya, yaitu varians, yang kedua adalah rata-rata, yang ketiga adalah median, yang keempat adalah proporsi. Kali ini kita akan membahas nanti uji varians baik untuk satu populasi, dua populasi, atau untuk K populasi. Untuk dua populasi nanti bisa dibagi, dua atau tiga populasi itu bisa nanti dibagi menjadi populasi yang dependent ya, di mana ada efek pre dan post, efek before after, ada suatu kebijakan, ada timeline waktu misalkan seperti itu. Dan kalau yang independent dia berarti dia benar-benar berbeda, di mana peluang suatu populasi tidak mempengaruhi populasi lainnya ya, data satu populasi tidak mempengaruhi populasi kejadian populasi lainnya. Langsung saja untuk uji ragam satu populasi ya, kita misalkan mengambil data ya, mengambil data untuk uji uji varians atau ragam. Nah, kita nanti bisa melakukan untuk satu populasi maupun lebih dari satu populasi ya. Kita lihat di sini datanya dulu, kita ambil datanya, kita ambil dulu. Oke, uji ragam ya, uji komparasi ya. Nah, di sini. Nah, misalkan kita mau membandingkan ya, apakah nilai ragam ya, Gini ratio di 34 provinsi di Indonesia itu sama nggak dengan segini ya, atau bisa standar deviasinya kita bandingin ya. Nah, ini kita asumsikan dia datanya berdistribusi normal ya. Jadi kita bisa uji dulu sebenarnya apakah data kita memang benar-benar normal atau tidak gitu ya. Karena nanti syaratnya dia harus berdistribusi normal karena kita menggunakan nanti dia uji chi-square seperti itu ya. Jadi kita uji normalitas dulu. Kalau memang mau diuji normalitasnya, misalkan data gini ya, data gini 2021 misalnya. Nah, datanya di sini kita lihat datanya normal ya, karena di atas 0,05 p-value-nya. Nah, kita menguji ragam satu populasi itu berarti dia di uji basic ya, uji basic statistik, pilih yang one variance. Nah, di sini misalkan kita mau mengujinya itu berdasarkan apa? Nah, bisa jadi kita mengujinya itu misalkan dari uh, one more sample each column. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita datanya ada di sini. Kemudian hipotesisnya mau yang dihipoteskan varian atau standar deviasi. Kemudian misalkan hipotesis nolnya apakah sama nggak dengan 0,016. Optionnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau tidak sama dengan. Ya, misalkan kita pilih tidak sama dengan. Apakah boleh katakan variannya segini tidak? Nah, kita okekan saja. Kalau kita berasal dari raw data ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nilainya itu variansnya segini ya. Nah, dia secara statistik itu dari hipotesis kita yang tes hipotesis kita ini dianggap dia masih sama ya, karena dia nilai p-value-nya segini, lebih besar dari 0,05. Kalau misalkan kita tidak punya data raw data seperti ini, tapi dikasih tahu nilainya secara summaries data, maka yang kita pilih nanti di one variance tadi ya, uji one variance ini, yang kita pilih adalah summaries data. Nah, sampel variance. Nah, tadi kan sampelnya ada sebanyak 34. Nah, kemudian varian sampelnya ada sebesar 0,00179. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini yang dikasih tahu saja, ini hipotesisnya, optionnya sama seperti tadi ya. Mau tidak sama dengan, lebih besar atau tidak sama, atau lebih kecil. Kemudian hipotesisnya mau variance atau standar deviasi. Kalau standar deviasi yang diuji, maka yang kita masukkan bukan 0,0017 tapi yang ini 0,0423. Nah, seperti itu. Nah, kita oke kan? Hasilnya sama saja ya. Hasilnya sama saja, dia tidak signifikan ya, karena berasal dari data sama. Nah, sekarang kita mau menguji ya apakah varians dari si populasi tadi ya, itu untuk dua populasi ya, daerah Jawa dan daerah Jawa Sumatera dengan di luarnya itu. Asumsikan dia normal ya. Nah, kita bisa mengujinya berarti dengan cara kita bisa mengujinya dengan cara dua varians. Nah, dua varians itu berarti kita mengujinya dengan datanya tadi di dalam satu kolom ya, di dalam satu kolom. Nah, kita pilih di sini adalah pilih yang datanya yang mau diuji di dalam satu kolom. Nah, jadi kolomnya itu adalah si kolom gini
Ya, kemudian dia pembedanya adalah kode ya. Jadi dia sampelnya ada di gini ya, gini. Kemudian dia ID-nya ada di kodenya Jawa, Sumatera dan daerah lainnya gitu. Optionnya sama seperti tadi. Mau pakai ujinya lebih besar, lebih kecil atau tidak sama dengan, kemudian kita oke kan. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya ternyata dia tidak sama, lebih besar dari 0,05. Artinya si menggunakan Levin test si ininya variansnya homogen. Jadi variansnya homogen. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia homogen. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya raw datanya, kita punya data summary seperti ini yang dikasih tahu dalam soal, ya sering sekali dalam soal-soal statistik dikasih tahu seperti ini, apakah ini sama atau tidak gitu ya. Nah, maka yang kita gunakan adalah tadi di sini two variance-nya ya, two variance-nya kita gunakan yang summary. Nah, sampel variance ya. Nah, tapi kalau nanti yang mau diuji standar deviasi ya summary yang sampel si standar deviasi. Nah, ini sampel 1, sampel size-nya 18. Ininya 16 ya gitu ya. Nah, kebetulan variance-nya sama ya, walaupun nanti di 4 di belakang komanya ini ada nilainya yang berbeda ya. Seperti itu. Oke, sini 0,002 gitu. Nah, kita okekan saja. Nah, sama caranya. Ya, jadi dia hasilnya ya sama, dia dianggap sama variansnya ya. Jadi pembandingnya 1. Jadi dia tidak signifikan. Artinya varians datanya homogen. Nah, gimana kalau yang bersifat dependent, misalkan periode waktu ya, Gini 2021 dengan Gini 2020. Maka yang kita gunakan adalah varians ya. Nah, yang kita gunakan nanti adalah masing-masing di dalam kolomnya. Nah, jadi sampel 1 itu adalah Gini 2021, ya ini adalah Gini 2020 ya. Nah, oke, tinggal kita okekan saja opsinya mau pilih mana. Nanti lebih besar, lebih kecil atau tidak sama dengan. Okekan saja. Set. Nah, artinya apakah varians gininya itu selama 2 periode sama atau tidak? Ternyata dia sama saja gitu ya. Nah, sekarang kalau lebih dari 2. Nah, tadi udah ya, yang 2 ragam populasi baik yang dependen maupun yang independen ya. Nah, untuk populasi misalkan kita dibagi lagi tadi daerah Sumatera, Jawa dan lainnya. Sekarang Sumatera sendiri, Jawa, Bali dan lainnya ya. Kita masuk menguji gininya sekarang, masih gini dengan asumsi datanya normal ya. Nah, ini nanti juga digunakan untuk asumsi di model ANOVA. Makanya kita masuk ke pemodelan ANOVA, uji tes si variance, equals variance kalau lebih dari 2 ya. Nah, tinggal kita masukkan responnya siapa nih. Nah, responnya adalah misalkan Gini ya, tadi Gini ratio. Responnya adalah Gini ratio. Jadi ini respon in one column. Kalau ini respon di dalam berbagai kolom ya. Jadi responnya adalah si si Gini 2021 ya. Ini dari Gini 2021. Kemudian tipe faktornya adalah si tipenya ya, atau nanti record kode ya. Tinggal okekan saja. Nah, kalau kita lihat sini apakah sama atau tidak. Nah, ternyata dianggap di sini masih homogen karena lebih besar dari 0,05. Kalau ini datanya kita buat di sini satu kolom, di sini tipenya. Sekarang kalau yang dia misalnya dependent, ya dia dipisah-pisah. Misalkan kemiskinan 2021, 2020 dan 2019 mau kita uji ya, atau gininya kita tambahkan satu lagi ya. Nah, itu berarti dia ANOVA-nya kita pilih yang ujinya yang di sini. Nah, respon all in spread column. Nah, jadi kita masukkan responnya si Gini 2021, 2020 dan 2019. Nah, jadi dalam 3 kolom yang terpisah, apakah selama 3 tahun kemiskinannya gininya variansnya sama? Masih dianggap sama. Nah, seperti itu untuk uji varians baik satu populasi, 2 populasi dependen dan independen, lebih dari 2 populasi dependen dan independen. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.